teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu bahwa seiring berkembangnya zaman, media pembelajaran juga ikut berkembang pesat? Maka dari itu, tak heran jika media pembelajaran sekarang ini bermacam-macam. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Jenar Anggun Triana dari Prodi PGSD semester 3, mahasiswa STKIP Pelita Nusantara Buton, akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang media pembelajaran. Jadi, teman-teman jangan lupa nonton sampai selesai ya, agar dapat kita mengetahui tentang apa itu media pembelajaran. Terima kasih, Baiklah teman-teman, poin pertama yang akan saya bahas tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dan untuk mempermudah siswa dalam memahami pelajaran, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Sekarang teman-teman sudah paham kan mengenai media pembelajaran? Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis TIK. Jadi, media pembelajaran berbasis TIK adalah alat yang digunakan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran yang memanfaatkan TIK ini biasanya menggunakan perangkat hardware dan software dalam aplikasinya seperti perangkat komputer yang tersambung dengan jaringan internet, LCD, proyektor, CD pembelajaran, dan televisi. Selanjutnya kita masuk di prinsip-prinsip media pembelajaran berbasis TIK, yang pertama adalah efektif dan efisien, kedua optimal, ketiga menarik, dan yang keempat merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Oke, baiklah, saya akan membahas macam-macam media pembelajaran berbasis TIK, yaitu yang pertama media auditif. Di sini media yang dimaksudkan adalah lebih mengandalkan kemampuan suara yang digunakan untuk merangsang indera pendengaran, contohnya seperti radio. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan, contohnya seperti gambar. Dan yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, contohnya seperti animasi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas fungsi media pembelajaran berbasis TIK. Fungsi media pembelajaran berbasis TIK terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu yang pertama, TIK mempunyai fungsi sebagai alat, yang berarti teknologi bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi sebagai pengetahuan, artinya tidak bisa digunakan untuk memperoleh informasi. Dan yang terakhir adalah TIK mempunyai fungsi dalam pembelajaran sebagai sumber belajar dan media belajar. Tujuan lingkungan media pembelajaran, ada beberapa tujuan utama dari menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran, yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan. Maksudnya, dengan memahami bagaimana tindakan kita mempengaruhi lingkungan, siswa dapat merasa peduli dan ikut berkontribusi dalam melindungi dan komunitas kita. Kedua, pembelajaran aktif. Maksudnya, siswa dapat mengeksplorasi, mengamati, dan mencoba berbagai hal, sehingga
mereka benar-benar terlibat dalam proses belajar. Ketiga, pengembangan keterampilan. Maksudnya, siswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti kemampuan melihat, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan juga keterampilan praktis yang berkaitan dengan menjaga lingkungan. Keempat, penyadaran. Dampak lingkungan di sini maksudnya adalah kita dapat memahami dampak tindakan manusia terhadap lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, penebangan hutan, dan perubahan iklim. Dengan pemahaman ini, mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, pemahaman tentang keanekaragaman. Maksudnya, siswa diajarkan untuk mengetahui tentang keanekaragaman hayati dan budaya lingkungan mereka dengan tujuan untuk membantu mereka menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan, lebih memahami dan lebih menghargai keanekaragaman. Mendorong inovasi, maksudnya dengan menggunakan lingkungan sebagai sarana pembelajaran bisa menjadi sumber ide segera untuk penemuan baru dan ide kreatif. Dalam hal ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan imajinasi mereka dan mencari solusi untuk masalah lingkungan yang dihadapi. Itulah beberapa tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran. Sampai di sini, teman-teman tentu sudah paham mengenai tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas jenis lingkungan pembelajaran. Nah, teman-teman, untuk materi terakhir kita membahas tentang evaluasi media pembelajaran. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dengan pembelajaran. Dengan adanya informasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan evaluasi media pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuan evaluasi atau menguji properti media pembelajaran, yaitu pertama, mengetahui efektif tidaknya media pembelajaran. Kedua, mengevaluasi apakah media pembelajaran hemat biaya ditinjau dari hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, apakah media pembelajaran sudah memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa. Yang keempat, mengetahui apakah isi pelajaran disajikan dengan benar menggunakan alat peraga. Dan yang terakhir, mengetahui tanggapan siswa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengevaluasi media pembelajaran. Ada dua macam jenis atau cara yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran yang sedang berlangsung. Idenya, evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap langkah pengembangan media, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan, penulisan naskah, dan tahap permotivasian dalam hasil revolusi yang digunakan untuk membentuk dan memodifikasi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif bertujuan untuk membuktikan atau bahwa produk dan sistem yang dikembangkan memang baik. Oleh karena itu, evaluasi sumatif berfungsi untuk mengevaluasi prestasi belajar peserta didik setelah memanfaatkan media pembelajaran pada akhir pembelajaran atau pada akhir program. Pembelajaran evaluasi sumatif dapat dijelaskan sebagai evaluasi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah produk atau produk yang dihasilkan berkualitas atau tidak.
Demikianlah paparan dari saya. Mohon dimaafkan bila ada salah kata yang saya ucapkan selama penjelasan video. Pembelajaran kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.